Sudah, kita mulai lagi saja. Ya, sambil menunggu teman-temannya bergabung lagi, Budita akan share lagi soalnya tadi. Wes, dibaleni Budita. Ya. Literasi membaca. Literasi membaca itu menuntut anak-anak mampu dalam menemukan, memahami informasi yang ada dalam teks bacaan. Ya. Kemudian, biasanya literasi membaca itu menyajikan beberapa macam teks. Ada 2 macam, yaitu teks sastra dan teks informasi. Kalau teks sastra itu biasanya berupa teks fiksi. Kalau teks informasi berupa non-fiksi. Siapa yang masih ingat dengan pengertian teks fiksi dan non-fiksi? Di kelas 4 dulu sudah ya? Itu cerita yang fiksi itu cerita yang sifatnya nyata. Itu cerita yang apa namanya? Itu cerita yang bukan nyata. Iya. Jadi fiksi itu sesuatu yang tidak nyata. Berarti kalau teks fiksi itu sebuah teks yang berisi tentang cerita tidak nyata atau hayalan atau imajinasi. Jadi karyanya itu tidak terikat oleh aturan-aturan seperti karya ilmiah, nggih. Jadi tidak perlu dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya. Kalau non fiksi itu bersifat nyata atau sesuai dengan kehidupan manusia. Jadi karyanya itu bisa dipertanggungjawabkan karena berdasarkan data. Nggih, data sebenarnya atau data kenyataannya. Wes, ini kalau fiksi contohnya apa biasanya? Teks fiksi contohnya apa? Yang tidak nyata biasanya teks apa? Gagak yang Iya, ada dongeng, ada cerita rakyat legenda, komik, cerita komik, puisi, dan lain-lain. Kalau komik, teks non fiksi, kalau non fiksi, cerita berita, iya berita, iya, infografis, jurnal, laporan dan lain-lain. Kalau ini soal anak-anak kemarin, kalau ada gambar seperti ini, berarti termasuk teks informasi, berarti non fiksi. Nah, ini termasuk teks non fiksi. Disebut apa gambar ini? Disebut apa biasanya? poster. Poster? Apa ini? Diagram. Ada diagramnya, terus apa? Diagram. Ini, ya. Statistik. Benar, semuanya benar. Kalau ada macam soal AKM literasi modelnya seperti ini dinamakan infografis. Infografis, informasi grafis. Jadi informasi berupa data, ada sebuah data dan fakta yang disajikan dan ditambah dengan gambar-gambar pendukung. Seperti ada grafiknya, ada data-data angka-angkanya, ya. Itu disebut dengan infografis. Ya. Bedanya dengan poster, kalau poster itu memang ada tulisan dan ada gambar juga. Tetapi perbedaannya di poster, dari fungsinya saja sudah berbeda ya. Kalau infografis itu menginformasikan kepada para pembaca tentang isi teks tersebut. Kalau poster itu sifatnya mengajak, membujuk. Ya, mengajak atau membujuk atau mempengaruhi yang membaca.
Wes, sekarang dilihat. Ini ada sebuah infografis tentang waktu tidur yang kita butuhkan. Ya, waktu tidur yang kita butuhkan. Soal nomor 1, silakan dibaca. Faiz, dibaca Faiz. Mulai dari ini, tidur yang cukup. Halo, Faiz? Yang lainnya. Rara, silakan dibaca Rara. Tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan. Kurang tidur bisa membuat kita menjadi mudah marah dan tidak fokus dalam belajar. Kurang tidur juga bisa akan membuat kita mudah lupa. Lingkaran hitam di bawah mata biasa disebut mata panda. Bisa timbul pada orang yang kurang tidur. Jam tidur manusia berbeda-beda. Anak kecil lebih lama daripada orang dewasa. Salah satu cara agar tidur pulas adalah dengan mematikan lampu sebelum tidur. Ya, ini ada sebuah teks, satu paragraf. Ini untuk menjelaskan infografis gambar di bawahnya. Sekarang kita pahami. Ada beberapa kata ini, bayi baru lahir. 0 sampai 3 bulan, tidurnya 14 sampai 17 jam yang dibutuhkan dalam sehari. Untuk bayi 4 sampai 11 bulan, 12 sampai 15 jam per hari. Untuk anak-anak di usia apa kira-kira? Anak-anak usia apa? Usia sekolah. Sampai 13 tahun. Berarti waktu yang dibutuhkan berapa jam di sini? 9 sampai 11 jam dalam satu hari. Kira-kira siapa ya yang menetapkan jam tidurnya ini? Oh, bayiku segini jamnya. Oh, dewasa itu segini jamnya. Kira-kira siapa yang menetapkan seperti ini? orang Ya, ada organisasi di Amerika namanya National Sleep Foundation. Di situ organisasinya itu melakukan penelitian terhadap beberapa banyak usia ini. Jadi melakukan penelitian terhadap bayi, balita, prasekolah, usia remaja dan lain-lain. Jadi menetapkan waktu tidur ini tidak sembarangan, harus berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh National Sleep Foundation oleh orang-orang Amerika. Jadi sebelum mengerjakan soal, anak harus memahami dulu infografis yang disajikan. Untuk nomor 1, silakan dibaca pertanyaannya. Sama Mbak Kinanti, nomor 1. Ya, silakan dibaca. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Ya, apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? kurang tidur. Nah, di sini ada dalam teksnya kurang tidur. Ada yang menjawab selain kurang tidur? Tidak. Berarti nomor 1 jawabannya kurang Tidur. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 silakan dibaca Mbak Naura ya? Naura. Tidak ada? Ini Bu baru bergabung. Oh ya. Siva dulu, Mbak Siva, silakan dibaca. Nomor 2. Siva, ada di sana? Ya, silakan dibaca. Penyakit apa yang lipat ganda jika seseorang kurang dari 5 tidur kurang dari 5 jam per malam. Iya, penyakit apa saja kira-kira di sini yang ada jika tidurnya kurang Diabetes dari sama stroke, Bu. Diabetes sama stroke.
Serangan jantung. Iya, benar. Jawabannya ada serangan jantung, ada diabetes, ada stroke. Iya, benar. Serangan jantung sama stroke. Nggih, pintar. Lanjut nomor Diabetes. 3. Nomor 3, silakan dibaca. Silakan dibaca, Mas. Faiz tadi belum ya? Faiz, silakan dibaca Faiz. Nomor 3. Apa tujuan penulis pada teks tersebut? Ya. Kira-kira tujuan penulis pada teks ini apa? Ini sebuah Menginformasikan pembaca ketika pintar. Oke. Kenapa kok tidak menjawab yang A? Menunjukkan kepada pembaca data rata-rata orang tidur per hari. Kenapa enggak ini? Yang aku. Ya, jawabannya tadi benar semua. Yang D, menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Fungsi infografis, informasi, jadi memberikan informasi kepada pembaca. Kalau mempengaruhi berarti apa? Biasanya poster ya. Sudah, jawaban nomor 3 adalah menginformasikan. Sekarang lanjut nomor 4, silakan dibaca. Mas Kisya. Nomor 4. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Membantu Ya. fokus untuk belajar. Membantu kita untuk fokus dalam belajar, membuat kita lebih membuat kita lebih fokus dalam belajar, membuat kita lebih membuat kita sabar dan tidak mudah membuat kita tidak mudah marah. Oke, kalau ada macam pertanyaan seperti ini, berarti pilihan ganda kompleks yang jawabannya ada lebih dari 1, atau lebih dari 2, atau benar semua. Nomor 4 ini semua jawaban benar. Benar, karena setiap pernyataan dari 1 sampai 4 ini ada dalam teks atau infografis di atas. Bisa ya? Ya. Membantu kita untuk fokus dalam belajar. Kita cek ada nggak ya? Ini membuat kita fokus dalam belajar ada. Kemudian membuat kita lebih mengingat sesuatu berarti tidak mudah lupa ada. Kemudian menyebabkan timbulnya lingkaran hitam ada. Membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah juga ada. Berarti semua jawaban benar nomor 4. Sekarang lanjut nomor 5. Nomor 5 ini tipe soal menjodohkan. Jadi dijodohkan pernyataan dan jawaban di sebelah kanannya. Ada 3 pernyataan. Ada 3 pernyataan ya. Untuk nomor 5 ini tipe soal menjodohkan. Silakan dibaca Mbak Kimora. Silakan dibaca Mbak Kimora. Nomor 5. Pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kanan dan dengan lama tidur di sebelah kiri yang sesuai dengan gambar infografis di atas. Oke. Pernyataan yang pertama, lama tidur yang dibutuhkan itu 8 sampai 10 jam. Kira-kira untuk usia apa? Lama tidur yang dibutuhkan 8 sampai 10 jam. Usia sekolah. 10 jam. Usia apa ini? 14 sampai 17 tahun. Sampai 19 Remaja. Lanjut. Lama tidur yang dibutuhkan 9 sampai 11 jam.
9 sampai 11 jam. Ini usia sekolah. Nomor 3, 10 sampai 13 jam. 10 sampai 13 jam. Usia apa? Prasekolah. Prasekolah. Oke, pinter. Sekolah. Oke, pinter. Lanjut. Nomor 6. Silakan dibaca nomor 6. Mas Fadil Alfian. Mas Fadil Alfian, nomor 6. Silakan dibaca. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi tersebut. Oke. Pernyataan yang pertama. Usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. Jadi lama tidur usia 20 tahun itu sama dengan 60 tahun. Dari infografis di atas, benar apa salah? Salah. Iya. Kenapa salah? Kenapa kok salah? Benar. Siapa yang menjawab benar? Jadi, ada kesamaan waktu tidur untuk dewasa muda dan dewasa. Jadi, umur 18 sampai 64 tahun itu tidur lama waktu tidurnya sama, 7 sampai 9 jam. Berarti jawabannya benar apa salah? Nomor 3. Benar. Oke. Jawabannya benar. Jadi anak-anak harus cermat ya membaca grafik atau tabel atau informasi yang ada pada infografis yang disajikan. Lanjut, nomor 8 masih dengan infografis yang sama. Silakan dibaca Mas Alvino. Ya, Bu. Oke, dibaca. Anda adalah seorang anak kelas 5 SD. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Andi itu anak kelas 5 SD. Kira-kira anak kelas 5 SD itu umurnya berapa? 10 sampai 11. 10 sampai 13. Iya. Ini pada usia sekolah. Usia sekolah berapa ini? Berapa rentan waktunya? 9 sampai 11 jam. Iya. Berarti waktu yang dibutuhkan Andi waktu tidurnya 9 sampai 11 jam. Alasannya kenapa? Siapa yang bisa? Alasannya Karena kalau tidak Andi termasuk anak usia sekolah. Termasuk usia tidur yang daripada orang tua. Oke, benar. Kalau tidak Jawabannya betul semuanya. Boleh yang dijawab seperti Faiz, boleh yang dijawab seperti yang satunya tadi boleh. Berarti kebutuhan waktu tidur itu berbeda-beda tergantung usianya. Oke. Semakin bertambah usia, kebutuhan waktu tidur itu menjadi berkurang. Jadi tambah tua, tambah kurang tidurnya. Ya. Bagaimana cara mengatur waktu tidur supaya tidak kurang? Bagaimana caranya? Biar nggak kurang tidurnya. Tepat waktu. Ya. Bisa menerapkan pola tidurnya. Jadi mulai jam berapa tidurnya dan bangun jam berapa itu harus konsisten atau harus sama setiap hari. Nggak boleh lebih. Misalkan jam 9 malam aku sudah harus tidur dan jam 5 pagi saya juga sudah harus bangun. Misalkan seperti itu. Nggak boleh lebih dari jam yang ditetapkan ya. Supaya tidak kurang tidurnya. Oke. Biasanya kalau anak-anak kurang tidur itu malamnya mainan HP dulu. Bener apa enggak?
Enggak, Bu. Saya jam tidurnya enggak terlalu sama, soalnya kadang ada tugas yang belum diselesaikan. Iya, mengerjakan tugas biasanya kalau malam malah mikirnya itu sulit mikir kalau malam sudah ngantuk ya. Makanya tugasnya dikerjakan setiap jam tugas masing-masing mata pelajaran. Misalkan hari ini tematik jam kedua ya, ada di jam 8.30 dan sampai selesai. Ya dikerjakan pada waktu itu, jangan ditumpuk-tumpuk. Kalau numpuk tugas nanti juga semakin berat, ya. Alasannya kenapa sih anak-anak itu mengerjakan tugas tidak tepat waktu? Menunda nanti, setelah meet langsung hilang. Mainan apa gimana? Saya dikerjain. Langsung dikerjakan, Bu. Iya, langsung dikerjakan, jangan ditunda. Kalau ditunda nanti malah semakin males ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Nomor 8. Di sini ada perbedaan teks lagi. Yang pertama tadi ada teks berupa infografis, yang kedua ini ada teks berupa biografi atau autobiografi nih. Ini autobiografi, namanya teks fiksi. Jadi autobiografi itu teks yang isinya menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi penulisnya itu yang nyeritain dirinya sendiri. Kalau biografi itu menulis tentang tokoh lain. Ya, ini ceritanya tentang namaku Bima Saputra. Dia bercerita tentang dirinya sendiri, tentang Bima sendiri. Ada 2 paragraf. Boleh dibacakan, Bu Dita? Yang pertama, siapa yang mau membaca paragraf pertama? Faiz, Bu. Ya, Faiz, silakan dibaca. Hai, perkenalkan, namaku Bima. Nama lengkapku adalah Bima Saputra. Aku berasal dari satu kota di Jawa Tengah. Kota ini terkenal dengan keraton dan budaya Jawanya. Apakah kamu tahu nama kota ini? Ya, kamu betul sekali. Kota bernama Kota Surakarta. Aku tinggal bersama ayah dan bundaku. Ayahku adalah seorang dalang wayang kulit, sedangkan ibuku adalah seorang guru bahasa Jawa di salah satu sekolah dasar yang ada di sini. Kami semua saling menyayangi dan sangat bahagia. Pinter. Mas Faiz membaca dengan intonasi yang sesuai, dengan tanda baca yang sesuai. Jadi yang mendengarkan enak ya. Sesuai dengan ininya. Teksnya, iya. Sekarang coba paragraf kedua. Terima kasih Mas Faiz. Yang kedua, siapa yang mau membaca? Oke, monggo dibaca paragraf kedua. Sebagai seorang dalang wayang kulit, ayahku sering pentas di mana-mana. Lakon wayang yang sering dibawakan ayahku adalah lakon dari cerita Mahabharata, terutama lakon yang menceritakan tokoh yang bernama Bima atau biasanya disebut Werkudara. Ayahku begitu memahami tokoh satu ini, sampai-sampai aku diberi nama-nama seperti tokoh idola ayahku. Itulah sebabnya aku bernama Bima. Aku sangat menyukai wayang kulit. Suatu saat jika sudah besar nanti aku ingin menjadi seperti ayahku, menjadi dalang wayang kulit, agar aku bisa melestarikan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia ini. Doakan aku ya teman-teman. Iya. Terima kasih Mbak Surya sudah dibacakan. Untuk anak-anak jika menemui sebuah teks yang sangat panjang ini, kemarin sudah diajarkan Bu Dita dan Pak Dika tentang menemukan ide pokok paragraf. Jadi ilmunya itu dimanfaatkan ya. Kemarin dapat materi bisa menemukan ide pokok paragraf tiap paragrafnya. Jadi misalkan ini ada 2 paragraf, anak-anak bisa menemukan ide pokoknya dulu biar nggak bingung. Oh, intinya ini paragraf pertama itu ada seorang anak namanya Bima. Dia memperkenalkan tempat tinggalnya, bagaimana ayahnya, pekerjaan ayahnya, dan pekerjaan ibunya.
Kemudian di paragraf kedua, intinya pekerjaan ayahnya itu sebagai dalang wayang kulit. Dan Bima sangat mengagumi pekerjaan ayahnya sehingga suatu saat nanti ketika Bima sudah besar kepingin menjadi dalang seperti ayahnya karena ingin melestarikan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Jadi gitu ya, dimanfaatkan. Oh, kemarin dapat pembelajaran dari Bu Dita dan Pak Dika ya tentang menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Jadi teks dalam soal literasi itu pasti salah satunya ada teks yang panjang seperti ini. Jadi anak-anak harus mampu menemukan ide pokoknya tiap paragraf supaya memahami isi dari tiap paragrafnya. Ketika anak-anak sudah memahami apa sih teks yang saya baca tadi, baru enak bisa mengerjakan soalnya. Coba sekarang soal nomor 8, silakan dibaca. Siapa yang mau membaca? Nomor 8. Yang lain. Masuk Faiz tok rek. Yang lain. Ada 20. Ini kok, Bu. Seru. Fahri, ayo Fahri, dibaca Ri. Nomor 8. Apakah profesi dari ayah Bima Saputra? Oke, pintar. Apa profesinya? Dalang wayang kulit. Iya. Ayah Bima Saputra adalah seorang dalang wayang kulit. Bisa terlihat di paragraf berapa? Ketika anak-anak bisa menjawab itu. Oh, di paragraf 1. Paragraf 2. Pada paragraf pertama sudah terlihat bahwa dalang wayang kulit ya. Lanjut nomor 9. Nomor 9 itu bentuk soal pilihan ganda kompleks. Jadi misalkan ada bentuk soal benar atau salah, fakta atau opini, atau beberapa pilihan jawaban yang nanti jawabannya lebih dari satu. Itu berarti model soal pilihan ganda kompleks. Ini nomor 9 adalah salah satu contoh soal pilihan ganda kompleks. Harus dipahami setiap pernyataannya. Apakah benar atau salah, atau benar atau salah sesuai teks yang disajikan. Untuk pernyataan yang pertama, silakan dibaca. Silakan dibaca yang lainnya yang belum pernah membaca. Dante, ayo Dante silakan dibaca. Dan Bima Saputra tinggal di kota Surabaya. Benar apa salah? Salah. Salah, ya benar. Yang benar apa? Yang benar apa? Ya, benar tinggalnya di Surakarta ya, bukan di Surabaya. Pernyataan yang kedua, silakan dibaca. Pernyataan yang kedua, silakan dibaca. Surakarta terkenal dengan keraton. Surakarta terkenal dengan keraton dan budaya. Keraton Benar salah? Jawa. Benar. Benar. Kemudian nomor 3, silakan dibaca. Mahabharata adalah sumber lakon cerita wayang ditentaskan ayah Bima. Benar apa salah? Benar. Benar. Terlihat dari paragraf berapa jawaban tersebut? 2. Paragraf kedua. Dari paragraf 2. Pernyataan keempat, silakan dibaca. Pernyataan keempat. Cita-cita Bima Saputra orang guru bahasa Jawa. Cita-cita Bima guru bahasa Jawa. Benar atau salah? Salah. Yang benar apa? orang wayang kulit seperti ayahnya. Oke, si benar Faiz. Ya, menjadi dalang wayang kulit seperti ayahnya. Pertanyaan yang terakhir ini nomor 10. Nomor 10 ini
Tipe soal uraian. Kalau soal uraian berarti membutuhkan jawaban yang panjang atau penjelasan dari jawaban yang akan disajikan anak-anak. Jadi biasanya ciri-cirinya soal uraian itu ada kata-kata jelaskan. Menurut pendapatmu bagaimana teks di atas? Nggih, pinter. Nomor 10 ini adalah contoh soal uraian. Jadi membutuhkan jawaban yang panjang, jangan diisi sedikit-sedikit. Karena nanti poinnya itu lebih banyak daripada pilihan ganda. Coba nomor 10 dibaca. Mengapa Bima ingin menjadi dalam wayang kulit saat nanti? Jelaskan alasanmu. Mengapa jadi dalang wayang kulit suatu saat nanti ketika dewasa? Bisa melestarikan salah satu Bima bisa melestarikan salah satu Agar aku bisa melestarikan salah satu warisan. melestarikan salah satu warisan budaya bangsa Indonesia. Iya. Agar Bima bisa melestarikan salah satu warisan Bima Saputra tidak melestarikan salah satu budaya warisan Indonesia yaitu karena apa? Bima Saputra ingin melestarikan adat budaya Jawa. Karena Bima Saputra ingin melestarikan adat budaya Jawa, Bu. Ya, boleh. Namanya apa? Bukan adat. Wayang kulit. Iya. Warisan budaya. Bisa melestarikan adat Iya. Ya. Ya, benar. Ya, sip. Jawabannya harus panjang. Sudah kelas 5, nanti jawabannya bukan 2 kata atau 3 kata ya. Kalau sudah paragraf, wayang kulit. jawaban panjang lah. Jawaban wayang kulit titik. Nilainya berapa itu kalau model soalnya uraian? Nggak ada nilainya ya, setengah aja nggak bisa. Harus panjang jawabannya dalam menjelaskan. Sudah kelas 5, belajar menjawab dengan menjelaskan. Assalamualaikum. Mana Frida? Saya tidak tahu di mana. Bad connection. Yes. Halo, halo. Bro, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah mana? Udah selesai. Alhamdulillah. Selesai. Iya, jaringannya terputus ya, mau selesai padahal. Halo. Ya, halo, sudah terdengar suaranya Budita? Sudah. Oke, sudah. Oke, wis ini selesai. Wis ini selesai. Wis diingat-ingat lagi. Tadi ada 2 macam teks. Dalam kuis literasi tadi ada 2 macam teks. Yang pertama tadi teks informasi namanya apa? Numerasi. Infografis. Kok iso numerasi? Gak ada campuran-campuran numerasi. Literasi sendiri, numerasi sendiri. Yang pertama tadi teksnya namanya infografis. Yang pertama ini namanya teks infografis. Ingat. Kedua, judulnya teks informasi.
Informasi. Informasi itu biasanya bersifat teks fiksi. Ya, wes. Ingat-ingat. Ada yang ditanyakan dari sini, dari KKM Bukan? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Enggak. Ya. Ya, diakhiri Budita. Besok jangan lupa ada kuis kedua. Tapi yang pertama, kuis numerasi yang pertama. Jadi anak-anak bersiap mengerjakan kuis numerasi yang pertama. Ya. Dan pembahasannya nanti akan dilaksanakan pada hari Jumat. Jadi mengerjakannya Kamis, dibahas sama Pak Lutfi hari Jumat. Wajib mengerjakan, tidak boleh ditunda-tunda, waktunya hanya pada hari itu ya. Ya, Bu. Matematika tak Budita. Dalam? Matematika tak. Kok Pak Lutfi yang itu? Iya, numerasi. Nanti ketemu Pak Lutfi, matematika katanya. Iya, Pak. Pokoknya menghitung-hitung. Yang suka menghitung-hitung nanti ketemu dengan Pak Lutfi. Sudah sih ya, anak-anak silakan istirahat setelah ini. HP-nya ditaruh dulu, laptopnya ditutup dulu. Untuk tugasnya nanti dilanjutkan nanti sore ya, supaya anak-anak tidurnya tidak kurang. Saya nggak pernah kurang, Bu. Waduh, berlebihan. Itu siang. Nggak boleh. Ya, Iya, saya nggak pernah kalau tidur. ya kalau puasa tidurnya habis sholat subuh sampai sholat duhur. Nggak Bangun boleh tidur. Nggak boleh. Tidak boleh berlebihan juga ya. Ya pun. Katanya tidur. Saya biasanya kalau habis ke masjid, jalan pagi. Ya, pinter. Ini nanti sudah direkam sama Budita yang tadi bergabungnya terlambat atau temannya yang tidak mengikuti pembahasan kuis hari ini, silakan diberitahu ya. Ada rekamannya pembahasan literasi hari ini. Sudah Budita tutup pembelajaran hari ini, kurang lebihnya Budita mohon maaf. Anak-anak tetap jaga kesehatan, ya, supaya dalam bulan ini kalau misalkan ada jadwal luring, kita semua bisa bertemu ya. Bisa bertemu dengan teman-temannya. Oke? Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah Subhana rabbika rabbil izzati amma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.